orang-orang Quraisy supaya masuk Islam. Caranya adalah dikawin campurkanlah budaya ini. Boleh kok cium-cium batu hitam menghapus dosa. Iya. Nah, sama seperti kekristenan, Pak. Pada awal mulanya kekristenan itu tidak ada yang sujud kepada patung. Nah, kalau sekarang ini ada orang-orang Kristen yang sujud kepada patung-patung tertentu, itu karena budaya dicampur kawinkan. Sama seperti misalnya, Pak, kalau Bapak lihat gereja Kristen Jawa, GKJ, GKJW, itu kalau beribadah kadang-kadang pakai kebaya, lalu pakai gamelan. Apakah orang Kristen mula-mula begitu, Pak? Tentu saja tidak. Tapi ketika kekristenan itu disebarkan misalnya di suku Jawa, Kristen disebarkan di suku Madura, ketika Kristen disebarkan di suku Papua, ketika Kristen disebarkan di suku orang-orang Sulawesi, ketika Kristen disebarkan di suku Batak misalnya, mereka mau mengadopsi budaya ini, Pak. Nah, inilah yang namanya sinkretisme, pencampuran. Nah, kita mesti pilah-pilah. Ada budaya nenek moyang kita yang tidak sesuai dengan ajaran kekristenan itu harus kita buang. Tapi ada budaya yang bagus. Misalnya pakai kebaya, boleh nggak kita? Boleh saja tuh budaya yang bagus. Tapi kemudian boleh nggak, Bu, saya sebagai orang Kristen melihara keris? Itu budaya orang Jawa tuh, keris yang ada isinya itu kita sembah-sembah, lalu kita cuci-cuci, kita mandiin. Boleh nggak, Bu, saya sebagai orang itu sudah nggak boleh lagi kita lakukan, Pak. Iya, berarti menurut Ibu di Islam itu agama yang dicampur adukan oleh dicampur adukan dengan antara Nasrani, Yahudi jelas dengan budaya pagan Quraisy, budaya Arab oleh Muhammad. Berjalannya waktu, iya. Oleh Muhammad dan setelah Muhammad. Berarti diawali oleh Muhammad. Diawali oleh Muhammad, betul. Terus kalau dia memang mencampur adukan agama, menurut Ibu sumber yang dia dapatkan itu dari mana sampai bisa? Nah, Bapak mesti paham begini. Muhammad itu kira-kira hidup di mana, Pak? Apakah Muhammad ini orang Jawa? Kira-kira apakah orang Papua, orang Sulawesi? Apa Muhammad ini orang mana kira-kira menurut Bapak? Hidup di mana dia? Di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Betul. Kita kasih klep-klep dulu dong ya. Luar biasa. Muhammad hidup di Timur Tengah. Dia hidup dalam budaya Mekah, dalam budaya orang-orang. Pada waktu itu, Pak, itu ada persinggungan budaya nggak, Pak? Udah ada orang Nasrani, udah ada orang Yahudi nggak pada zaman Muhammad hidup? Ya. Makanya kalau Bapak baca sumber-sumber kitab Islam, sirah-sirah Nabawiyah, Bapak tahu nggak bahwa Muhammad itu punya budak Nasrani? Muhammad itu berinteraksi dengan orang-orang Kristen, terutama sekte Bidat pada waktu itu. Muhammad berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Dia pasti berinteraksi dengan budaya ini. Dia itu mendengar cerita-cerita. Bapak tahu nggak? Dia sering di pasar-pasar dan mendengarkan cerita dari seorang budak Nasrani, budak Kristen tentang kisah-kisah Alkitab. Bapak pernah dengar itu? Muhammad itu sering nguping tentang cerita-cerita di dalam Alkitab. Ya. Dan cerita-cerita ini dimasukkan, Pak, termasuk Waraka bin Nawfal. Jadi ketika Waraka bin Nawfal dan Khadijah ini punya pengaruh yang besar di dalam menjadikan Muhammad sebagai nabi. Waraka bin Nawfal dan Khadijah itu berpengaruh sangat besar untuk menjadikan Muhammad sebagai nabi yang mereka inginkan. Nah, dari mana, Pak? Waraka bin Nawfal itu orang Nasrani. Dia nggak kenal, Waraka bin Nawfal itu tidak kenal yang namanya Nabi Soleh. Nabi, Nabi Zulkifli, itu nggak ada. Ya, Waraka bin Nawfal itu orang Nasrani. Dia menerjemahkan kitab Taurat di dalam bahasa Arab. Yang dia kenal tuh ya Musa, Yosua, Yeskiel. Itu mereka kenal. Kalau Zulkifli, Soleh, Suaib, itu nggak kenal. Tidak ada itu di dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau dari sudut pandang Ibu, Muhammad ini menguping lah, nyontek katakan begitu ya. Betul. Makanya dia dijuluki sebagai penguping. Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak? Salah satu julukan Muhammad itu adalah tukang nguping, tukang dengerin. Ya, itu kan versi Anda, terserah. Loh, bukan itu tertulis, Pak, di dalam Sirah Nabawiyah. Iya, gantian dulu. Bukan saya. Jadi ada satu kisah. Gantian dulu.
Ya, bahkan di dalam Al-Quran Jadi sendiri, menurut Anda kan sabar ini Pak, sabar Pak Muni. Sulaiman terjadi ya. Sabar, Ya sabar. ibu yang nggak sabar kan nggak diganti waktunya. Bapak tadi kan mengatakan versi saya. Bukan saya. Bapak tahu nggak di dalam Al-Quran Muhammad itu dituduh oleh orang-orang, dia mau menyebarkan agama Islam pada waktu itu, dituduh bahwa Muhammad ini mendapatkan ajarannya dari orang-orang ajam, orang-orang asing. Betul nggak? Di dalam Quran Muhammad dikatakan kamu mendengarkan cerita-cerita mereka, bukankah ini dongeng-dongeng orang dahulu? Betul nggak? Muhammad di dalam Quran sendiri dituduh bahwa Muhammad itu mendapatkan pengajaran dari orang-orang asing, orang-orang yang berbahasa asing, betul Pak? Di Quran tuh, di Quran sendiri. Mereka tahu bahwa Muhammad itu diajari oleh orang lain, betul? Bapak tahu nggak ayat itu di dalam Quran? Nah, ini Bapak nggak pernah baca Quran Ya, ini. lanjut. Coba Pak Muni, Gini Bapak loh, jujur Bu. deh sama saya. Sebentar, sebelum berdiskusi. Bapak jujur deh sama saya. Bapak baca Quran nggak? Iya baca lah. Baca. Ketika Bapak membaca Al-Quran, hanya baca bahasa Arabnya atau Bapak tahu artinya? Iya baca bahasa Arabnya ya tergantung keperluan ya. Kalau kita memang mau belajar kan ya harus ada Betul. terjemahannya dan segala Nggak itu yang saya tanya. Bapak membaca Al-Quran, Bapak tahu artinya nggak? Yang Bapak baca tuh Bapak ngerti nggak artinya? ya kalau tanpa terjemahan tentunya kalau hanya untuk orang awam nggak ngerti artinya. Pak, semua saudara saya, pembantu saya, teman saya, kalau saya tanya, kamu kalau baca Quran, kamu tahu artinya nggak? Mereka mengatakan, nggak tahu. Terus saya tanya, kamu kalau baca Quran itu ada terjemahnya nggak? Enggak. Quran tuh yang bahasa Arab itu yang aku baca. Kamu tahu nggak ketika kamu baca tuh kamu tahu artinya nggak? Enggak katanya. Itu saya tanya sama saudara saya sendiri yang Islam. Pembantu saya tanyai, saya bilang, sini kamu. Tak tanya ya, kamu nek baca Quran itu, kamu kan muslim, nek baca Quran tuh kau ngerti ndak artinya apa? Ndak tahu artinya katanya. Temen saya juga saya tanya, kamu kalau baca kitabmu tuh loh, baca kitabmu Al-Quran itu loh, kamu tuh tahu artinya nggak? Nggak tahu katanya. Kembali ke ini aja loh Bu, tadi itu menurut Ibu kan tadi Islam itu kan ngejiplak, itu banyak ngejiplaknya plagiat. Betul, Ya. kalau Bapak membaca Quran dan artinya, Bapak ngerti artinya, Bapak akan melihat, akan mengambil kesimpulan yang sama seperti yang Bang Edis katakan dan yang saya katakan, bahwa Quran Ya. itu menjiplak. Berapa persen Pak? 78%. Dan ini bukan perkataan saya saja nih, tapi perkataan ulama Anda Boleh sendiri. kan boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak ini? Boleh, silakan. Kan dikatakan Ibu tadi kan plagiat ya. Dari tentunya kalau dari kekristenan di Injil, kalau dari Yahudi apa Ibu? Ya. Nggak selalu Injil. Yang dijiplak itu bukan Injil, Pak. Yang dijiplak itu adalah Injil-Injil Gnostik atau Injil-Injil palsu. Contohnya, kisah mengenai Isa Al-Masih membuat burung-burungan dari tanah liat. Itu bukan diambil dari Injil yang di kanon, Injil yang standar, bukan. Tapi diambil dari Injil abad kelima. Tahun 500 Masehi, tahun 400 sekian Masehi, namanya Injil Kanak-kanak Yesus menurut Thomas, yaitu kisah dongeng. Nah, kisah dongeng mengenai Isa Al-Masih membuat burung-burungan dari tanah liat. Kemudian ada Isa Al-Masih misalnya waktu kecil dan sebagainya. Itu kisah dongeng, Pak. Jadi tidak diambil dari Injil yang standar. Injil palsu, betul. Betul, diambil dari kisah-kisah Injil palsu, termasuk misalnya kisah Abraham. Abraham di Quran Bapak itu dibakar, dimasukkan di dalam dibakar. Itu diambil dari dongeng midrasnya orang Yahudi, bukan dari kitab Taurat. Abraham itu nggak pernah dibakar, Pak. Asli atau palsunya, Bu? Kenapa, sorry? Gimana taunya Injil asli atau palsu? Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Bagaimana cara kita tahu Injil asli maupun Injil palsu? Yang pertama, Pak, ketika gereja mula-mula mengkanonkan atau menstandarkan kitab yang disebut sebagai pedoman dasar iman kita, mereka itu membedakan, karena pada itu beredar banyak tulisan-tulisan. Bagaimana caranya? Pertama, kitab-kitab ini harus ditulis oleh saksi mata, para rasul. Makanya Injil itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu saksi-saksi mata. Yang kedua, ditulis pada zaman saksi mata masih hidup. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis pada waktu itu ketika para rasul yang saksi mata kebangkitan Yesus, saksi mata kematian Yesus, mereka berjalan 3 tahun bersama dengan Yesus, mereka mendengarkan pengajaran Yesus, itu masih hidup, Pak. Jadi bisa dikonfirmasi.
Nah, kitab-kitab yang ditulis setelah para rasul mati itu tidak dikanonkan oleh gereja, tidak diterima. Contohnya tadi Pak, ada Injil Maria Magdalena yang sering dikutip oleh Yonatan Nandar itu, apologet Islam. Itu nggak kita pakai, karena itu ditulis ratusan tahun setelah saksi mata mati. Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, kemudian Injil apa lagi? Injil kanak-kanak Yesus menurut Thomas, itu ditulis jauh setelah saksi mata mati. Gimana cerita-cerita itu adalah dongeng dan tidak bisa kita konfirmasi. Betul nggak? Yesus waktu kecil pernah bikin burung-burungan dari tanah liat, ditiup, lalu burung itu hidup. Itu nggak bisa kita konfirmasi, itu kisah dongeng. Nah, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang distandarkan oleh gereja mula-mula itu sudah dikonfirmasi, sudah divalidasi. Ini betul yang nulis Rasul Matius. Ini betul bahwa tulisan asli Rasul Matius. Dipakai umum di gereja. Ya, ada beberapa standar seperti Bang Edi sudah pernah katakan. Pertama itu atau bersifat Katolik, artinya dipakai, distandarkan di semua gereja. Gereja mula-mula pakai pada waktu itu, menerima, diterima. Pengajarannya diterima. Kemudian yang kedua, ditulis pada zaman apostolik, ditulis pada zaman para rasul masih hidup. Ya, pengajarannya harus pengajaran para rasul. Ya. Apalagi? Kemudian tidak bertentangan dengan moral, dengan ajaran Torah Musa. Nggak boleh bertentangan dengan ajaran Taurat Musa. Begitu kira-kira Pak. Ya. Ya. Masih penasaran ini sih Bu, tadi yang kata Ibu plagiat itu saya pernah dengar cuplikan video kalau di Injil itu ada ayat, karena saya orang awam juga walaupun di Muslim juga orang awam. Di Injil ada nabi siapa gitu yang mohon maaf ya bahasanya menghamili kedua putrinya. Bukan di Injil, Pak. Itu tertulis di dalam kitab Kejadian. Nabi Lut. Nabi Lot. Itu benar dikonfirmasi. Itu kalau menurut Islam ya, Nabi Lot. Kalau di kita Lot itu bukan nabi masalahnya. Jadi di dalam kitab Taurat Musa, Lot itu bukan seorang nabi. Dia adalah keponakan daripada Abraham. Jadi Abraham itu punya keponakan. Ya, Abraham punya saudara laki-laki, saudara laki-lakinya punya anak, namanya Lot. Nah, di Islam, Lot ini jadi nabi, yang itu kita bingungkan. Nah, kisah menghamili, itu ada di Kejadian 19 ya. Itu kisah setelah Tuhan itu menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Jadi pada waktu itu, Lot ini tinggal di suatu kota, di dekat Sodom dan Gomora. Dan ketika Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora, mereka diselamatkan Lot dengan dua putrinya, dua anaknya. Bukan menghamili, Pak. Jadi kedua putrinya itu berpikir pada waktu itu sudah tidak ada lagi manusia, udah di bumi hanguskan, udah dihancurkan. Lalu supaya menyambung keturunan, mereka membuat Lot ini mabuk. Jadi dibikin mabuk. Lot itu nggak sadar. Bukan dengan secara sengaja Lot menghamili anaknya, bukan. Anak perempuannya lah yang tidur dengan ayahnya, membuat ayahnya mabuk, gak sadar, sehingga melahirkan keturunan Bani Amon dan Moab namanya. Ya, jadi bangsa Amon dan Moab itulah keturunan daripada Lot. Jadi Lot itu bukan nabi, itu bukan dijadikan satu example, itu menceritakan satu kisah bahwa Lot itu dibikin mabuk, lalu kedua putrinya ini tidur dengan ayahnya sendiri dan menghasilkan anak Amon dan Moab. Itulah menjadi suku Amon dan suku Moab. Begitu, Pak. Bukan perintah Tuhan itu mengambil anaknya, Pak. Ya, maksudnya kalau memang bukan nabi, kenapa ada di kitab Kejadian, kitab suci begitu? Dia tokoh apa kalau Pak, emangnya semua yang di dalam Alkitab itu nabi gimana sih? Enggak, dia tokoh apa? Sepenting apa sampai harus masuk di Alkitab gitu maksudnya? Lot itu nggak penting-penting amat, makanya kisahnya cuma sekedar aja, karena pada waktu itu dihancurkanlah Sodom dan Gomora, dan Lot tinggal di situ, gitu. Lot Tapi itu dia bukan diselamatkan. nabi. Dia diselamatkan, dia dengan dua putrinya, dua anaknya. Ya tentunya harusnya kan ada alasan untuk dia diselamatkan walaupun dia bukan nabi, kan begitu? Ya, alasannya karena dia tidak melakukan kebejatan moral seperti yang orang-orang Sodom dan Gomora lakukan pada waktu itu. Jadi walaupun dia tinggal di Sodom dan Gomora, Lot itu dipandang sebagai orang benar di mata Tuhan karena dia tidak melakukan
kebejatan moral yang dilakukan orang Sodom. Orang Sodom dan Gomora itu kan apa Pak? Orang-orang yang perkawinan sejenis itu loh Pak, HOMO itu loh Pak. Ya. Iya. Ya. Ngerti. Nah, Lot tidak melakukan itu sehingga pada waktu itu Abraham bersyafaat, Abraham itu berdoa. Ya, Tuhan, selamatkanlah orang benar ini. Nah, akhirnya oke, aku hanya akan menyelamatkan Lot dan keluarganya. Istrinya nggak diselamatkan, Pak. Istrinya sebenarnya tadinya mau diselamatkan. Tapi karena istrinya itu melihat ke belakang, jadi istrinya nggak diselamatkan. Gitu ya, Pak? Itu bukan nabi. Lot itu bukan nabi. Kok Jadi yang saya herankan kenapa Lot ini bisa iya. jadi nabi, Pak, di dalam Quran? Ya karena memang kan kita berbeda. Ada dari ibu golongan ibu yang mengatakan ya karena memang kita ini berbeda. Ya kalau di sini dikatakan nabi ya itu kan orang muslim kan begitu. Lot itu bukan nabi, Pak. Lot itu keponakannya Abraham. Iya, mengerti. Itu kan di versi Islam dan banyak juga orang-orang dari golongan Anda itu mengatakan Islam dan Kristen itu memang berbeda. Sangat Berbeda jauh dari berbeda. segi Kalau Pak Muni membaca Alkitab, saya sarankan Bapak baca Alkitab. Kemudian saya sarankan Bapak baca Quran dengan terjemahannya. Nanti Bapak akan melihat jauh bedanya, Pak. Iya memang berbeda ya kalau memang berbeda gitu kan. Dari Anda pun banyak yang bilang berbeda. Dan kalau memang berbeda kan ya untuk apa kita perdebatkan perbedaan itu ya untuk apa gitu loh. Pertanyaan yang bagus. Saya tanggapi ya, Pak Muni ya. Sebenarnya orang Kristen itu nggak pernah resek, Pak, ngurusi agama Islam. Saya masuk Kristen itu tahun 2001. Saya masuk agama Kristen. Ketika saya menjadi Kristen, sampai pada waktu saya berapologet tahun 2019, saya kasih tahu Bapak Muni ya, 20 tahun ya berarti sekarang ya mungkin ya. Belasan tahun saya menjadi Kristen, Pak, pada waktu itu. Saya pergi ke gereja setiap minggu. Tidak pernah, saya kasih tahu Pak Muni nih. Tidak pernah selama belasan tahun saya bergereja, ada pendeta, ada teman Kristen itu yang ngomongin soal Islam, itu nggak pernah dengar saya. Saya dulu nggak pernah tahu siapa itu Muhammad. Karena di gereja tuh nggak pernah tuh dibahas Muhammad itu siapa. Saya nggak tahu apa-apa tentang Islam itu nggak ngerti, Pak. Karena Kristen tuh nggak ngurusi Islam. Kita nggak resek ngurusin Islam. Langsung aja ke poinnya gitu. Saya dengarkan ya. Kenapa muncul apologet Kristen yang berbicara di YouTube dan di TikTok? Saya kasih tahu Anda. Mampir ora kok. Ntar dulu. Nah, ini masih sambil sibuk nih teman-teman. Iya. Pendeta itu Pak, silakan. belasan tahun itu nggak pernah ngomongin. Saya nggak tahu Muhammad itu pernah nikahin anak kecil umur 6 tahun. Saya nggak pernah tahu Pak, karena di gereja nggak pernah dibahas itu. Saya nggak tahu apa-apa tentang Islam. Kenapa? Karena memang Kristen nggak pernah membahas orang Islam. Kami ini muncul Pak. Kenapa? Kenapa ada Abang Edis? Kenapa ada saya? Kenapa ada teman-teman apologet Kristen lainnya muncul? Karena kalian membahas agama Kristen. Sebenarnya kami nggak ngurusi. Kalian mau nyembah batu kek, mau cium-cium batu kek, mau menuhankan Muhammad kek, kami nggak ngurusin itu sih Pak. Saya itu sudah sibuk nih ya Bapak, kalau tahu belajar Alkitab ini udah sibuk ini Pak. Ini udah banyak sekali yang kita pelajari. Kita nggak resek ngurusin agama Islam. Permasalahannya orang Islam suka ngurusin agama Kristen. Dari kecil pernah nggak Bapak dengar? Tuh orang Kristen tuh, manusia kok dijadikan Tuhan. Betul nggak? Roma Irama tuh bikin lagu, betul nggak? Mengapa kau Tuhankan manusia? Betul nggak? Kita nggak ngurusin. Kalian mau menuhankan batu kayak mau menuhankan pohon kayak, kita nggak ngurusin orang Kristen. Makanya saya bilang Pak, selama belasan tahun saya menjadi Kristen, satu mempelajari Islam nih ya Pak ya, itu otodidak. Saya baca sirah nabawiyah Anda. Saya baca bagaimana Muhammad diberikan wahyu dari kitab-kitab Anda sendiri, dari ulama Anda sendiri. Saya membaca hadis-hadis Anda. Kenapa? Karena di gereja orang Kristen pendeta nggak pernah ngurusin agama Islam. Permasalahannya Pak, di Indonesia
Zakir, Bapak tahu nggak tuh yang sering disebutkan Bang Edis? Zakir naik datang ngebahas, ya Kristen beginilah, ya. Si Abdul Somad bilang di salib ada jin kafir. Donditan bilang Yesus itu Muslim. Saya sebagai orang Kristen, ketika dikatakan Yesus seorang Muslim, termasuk Bang Edis, ya kita memberontak, kita nggak terima, Pak. Masa Yesus dibilang celim, yang bener aja. Boleh nggak kami, saya, Bang Edis, dan teman-teman Kristen menjawab Bapak? Betul nggak, Pak? Ketika Anda mengatakan Kristen menuhankan manusia, Tuhannya orang Kristen ada 3. Boleh nggak saya sebagai orang Kristen memberikan jawaban? Ya tentu boleh aja lah. Tentu saja boleh. Nah, itulah yang kami lakukan, Pak Muni, supaya kita belajar memahami iman masing-masing. Bahwa saya sebagai orang Kristen, saya tidak mengangkat manusia biasa menjadi pencipta. Enggak. Iman Kristen enggak seperti itu. Iman Kristen percaya Allah melalui firman-Nya berinkarnasi menjadi manusia. Begitu, Pak. Jadi sang pencipta alam semesta itu berinkarnasi menjadi manusia. Itu yang kita imani. Bukan manusia lalu kami sembah-sembah. Oh, kamu yang menciptakan alam semesta, Yesus. Bukan begitu. Itu bukan iman Kristen. Jadi boleh nggak kami sebagai orang Kristen, kami menjawab tuduhan-tuduhan atas iman kami. Itulah namanya apologetika. Jadi apologetika itu di dalam Alkitab ada, Pak. Artinya bersiap sedialah kamu setiap waktu, 1 Petrus 3:15. Siap sedialah kamu setiap waktu memberikan jawaban. Jadi kalau Anda tanya sama kami, Bu Sofi, kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Kenapa engkau menyembah Yesus? Kenapa engkau? Kami harus berhak memberikan jawaban, Pak. Ketika dituduh Yesus itu Muslim, maka kami sebagai orang Kristen, kami berhak memberikan jawaban. Kami akan menjawab Anda. Begitu, Pak. Ya, maka terjadilah dialog ini. Bahwa nature daripada penulisan Alkitab nggak sama dengan Quran. Kalau Anda menganggap Quran kitab yang jatuh dari langit, diturunkan dari langit oleh Allah, Alkitab tidak demikian, Pak. Kami orang Kristen tidak pernah ada yang berpikir bahwa Alkitab adalah kitab yang gedebuk atau turun dari langit. Nggak pernah. Gitu, Pak. Itu kita jawab. Begitu ya, Pak ya? Supaya saya memahami iman Anda memahami iman saya. Begitu. Setuju, Pak? Ya, kalau saya setuju. Dari apologet Islam maupun Kristen, ya bagi saya ngapain sih kalian itu, kan iya mereka punya agama sendiri, ya terserah mereka ngapain, kan kita punya agama sendiri juga, ya terserah kita juga gitu. Ngapain sih bikin. Betul, harusnya orang Islam itu fokus aja. Misalnya nih Pak, seminar bagaimana poligami dengan benar, betul Pak? Contoh tuh yang sering tuh, seminar bagaimana 4 istri, bagaimana Anda bisa berpoligami secara sakinah mawadah waromah gitu. Jadi 4 istri nggak berantem. Nah itu diseminarkan, itu dibahas. Nggak apa-apa, kita nggak ngurusin. Anda mau kawin 4, kawin 10, nggak apa-apa, Pak. Terserah Anda. Ya, contoh lainnya ini. Iya, misalnya ketika Anda memperbolehkan menikahi anak kecil, ya silakan. Kalau itu tidak bertentangan dengan hukum Indonesia. Sayangnya di Indonesia pernikahan harus 18 tahun, kan begitu? Sebenarnya kita nggak ngurusin, Pak. Kita nggak ngurusin. Betul. Sebenarnya kami, ya sebagai orang kami nggak ngurusin itu. Maaf, gini loh. Dari Ibu tadi bicara perkawinan dengan anak kecil itu maksudnya gimana? Bapak tahu nggak bahwa di dalam Quran surah 65 ayat 4 dan di dalam sunah-sunah Rasulullah dan di dalam hadis-hadis Anda juga di dalam fikih ya hukum Islam itu diperbolehkan menikahi bayi atau anak kecil, bahwa tidak ada batasan usia pernikahan di dalam Islam. Bapak tahu itu? Itu kan konteksnya dari waktu itu terjadi, bukan berarti sampai dibawa ke zaman sekarang. Ya harusnya sesuai dengan kondisi keadaan waktu itu, bukan sampai hari ini harus seperti itu. Ternyata sampai hari ini tuh Pak, karena surah 65 ayat 4 mengatakan Anda boleh menikahi anak kecil dan boleh menceraikannya. Surat itu sesuai pada kejadian waktu itu. Berarti nggak bisa diterapkan sekarang? Ya
harus sesuai dengan keadaan dong. Itu kan surat diturunkan pada untuk saat itu. Berarti Diceritakan untuk Quran saat itu. diturunkan saat itu nggak sesuai nih dengan kondisi sekarang. Sekarang nggak boleh lagi ya menikahi anak kecil ya, menurut Bapak ya? Ya tidak boleh lah. Aduh. Jadi kira-kira Pak, kemarin ada kasus nih namanya Syekh Puji. Bapak pernah dengar Syekh Puji? Ya. Ketika dia menikahi anak umur 7 tahun waktu itu, berapa kali dia menikahi anak kecil ya? Dia dipenjara 2 tahun itu Pak. Tapi dia mengatakan itu karena mengikuti sunnah Rasul katanya. Menurut Bapak bagaimana itu Pak? Saya hanya mengikuti jejak Muhammad, boleh menikahi anak kecil. Untuk orang-orang dengan keterbelakangan atau kekurangan akal itu kita tidak bisa menjadikan patokan sebuah agama itu. Waduh, tentunya di saya puji kekurangan akal. Di Kristen juga tentunya kan ada. Kemarin yang viral itu siapa? Yang dia selingkuh dari golongan ibu. Loh, itu kan bukan ajaran, itu kan tidak ada di dalam Alkitab disuruh selingkuh. Kalau Ya, karena tidak menikahi, boleh sabar beristri Pak, lebih dari nggak bisa satu, bedakan makanya antara dia ajaran dan berselingkuh. oknumnya. Sabar. Coba kalau ada ajarannya untuk Sabar. berpoligami, tentu dia nggak selingkuh. Dia selingkuh karena nggak ada ajaran untuk Loh, berpoligami. kalau ada ajaran poligami dia nggak selingkuh. Waduh. Sabar Pak. Menikahi anak kecil, fikih hukum Islam menyatakan itu boleh karena ada ayatnya di dalam Quran. Boleh menikahi anak kecil. Iya, oke, setuju. Nah, Saya boleh. tapi kalau ajaran selingkuh itu nggak ada Pak di dalam Alkitab. Berarti yang salah orangnya atau agamanya? Bapak bisa bedakan nggak ini? Kalau menikahi anak kecil itu, contohnya gini nih. Kalau Rasul Muhammad Bapak, kalau Nabi Muhammad Bapak tidak pernah menikahi anak kecil, tidak ada ajaran menikahi anak kecil, maka Syekh Puji itu kita akui sebagai oknum. Itu salahnya dia. Tetapi Syekh Puji melakukan itu mempunyai dasar. Ada ajarannya di dalam kitab Bapak. Boleh menikahi bayi dan anak kecil yang belum menstruasi. Yang kedua, Rasulullah sendiri mencontohkan menikahi Aisyah berumur 6 tahun. Dari dua dasar inilah dia melakukannya. Dia mencontoh, dia meniru. Nah, kalau kami Pak, nggak ada disuruh berselingkuh, itu nggak ada. Iya, Anda mengatakan untuk menikahi anak umur 6 tahun, tapi kan di situ juga diperjelas di fikih tentunya ada penjelasannya. Kalau umur anak 6 tahun di saat itu tentunya sudah akil balik, dalam artian dia sudah haid dalam kondisi tubuhnya, artinya bukan dalam artian 6 tahun yang saat ini terjadi seperti sekarang. Tentunya ya sudah dalam usia matang pada saat itu. Pak, mana ada sih anak umur 6 tahun berusia matang? Nah, di kitab-kitab itu ada banyak loh raja-raja yang menikahi anak-anak bayi. Tidak ada raja yang menikahi anak bayi di dalam Alkitab saya. Sebutkan satu raja yang menikahi anak bayi dalam Alkitab saya. Kalau keadaan sesuatu zaman dengan zaman yang sekarang tentu nggak bisa dibedakan dari mata Baik, kita. saya tanggapi ya Pak. Aisyah itu akil balik berusia 14 tahun. Bapak tahu nggak dia mendapatkan menstruasi berusia 14 tahun? Oke, lanjut. Aisyah itu diperbolehkan main boneka sampai 14 tahun karena pada waktu itu dia belum menstruasi, dia belum akil balik. Di dalam surah 65, surat At-Talaq ayat yang keempat, dikatakan Anda bisa menceraikan anak-anak kecil yang Anda nikahi walaupun dia belum mendapatkan menstruasi. Aduh, sorry. Pak. Nah, bapaknya malah kabur. Jadi jangan berdalih ya teman-teman. Tuh, aku kalau ngomongin perkawinan anak kecil nih jadi bersin-bersin nih teman-teman. Jadi alergi. Jadi nggak betul. Nah, kabur dia bapak. Ya, jadi jangan malu ya teman-teman ya. Anak berusia 6 tahun itu nggak ada yang menstruasi, akil balik itu kelainan. Coba Anda lihat tuh anak-anak yang usia 6 tahun. Itu baru bisa nyanyi bintang kecil. Anak 6 tahun mana pikirannya matang? Anak umur 6 tahun bisa masak nggak kira-kira anak umur 6 tahun? Ketika dia berumah tangga,
Anak umur 6 tahun bisa nggak masakin suami, bikinin kopi suami? Orang dia aja masih main boneka. Coba kalian kawinin anak umur 6 tahun. Sama suaminya bilang, no, bikinin suamimu ini kopi. Apa kata anak umur 6 tahun? Enak aja, bikin aja sendiri. Orang gue lagi masih main masak-masakan. Umur 6 tahun masih main bekel gue, teman-teman. Mana ada anak umur 6 tahun, Bu, bikinin kopi, Bu. Masakin sayur lodeh. Masakin sayur lodeh. Umur 6 tahun mana bisa masak. Anak umur 6 tahun bedain antara lengkuas sama daging rendang aja nggak bisa. Gimana suruh masak, suruh ngelayanin suami. Ya? Gitu loh teman-teman. Anda mesti pikirnya begitu. Anak umur 6 tahun udah mateng. 6 tahun masih main bekelan, masih main lompat tali. Disuruh berumah tangga, disuruh bikinin kopi, suami nggak bisa. Disuruh masak nggak bisa. Disuruh cuci piring, apalagi anak umur 6 tahun suruh cuci piring. Mana bisa anak umur 6 tahun disuruh berpikir dewasa seperti seorang wanita, ya nggak mungkin. Ya. Kalau mau naik jangan co-host teman-teman. Kalau mau naik guest aja, jangan co-host ya. Silakan kalau mau naik. Saya soalnya susah nurunin kalau Anda co-host ya. Gitu loh teman-teman. Oke? Ya bagi teman-teman saya update lagi ya. Untuk pembuatan website Al Hayat Anda bisa klik akun Sofia ini, kemudian klik ke Saweria. Kita masih kumpulkan 2.000 US dollar lagi. Sekarang dananya sekitar 26 juta yang ada. Nanti sekitar 2.000 US dollar kita akan transferkan langsung ya untuk pembuatan website Al Hayat. Ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Post ulang. Karena ini saya udah mau siap-siap nanti akan ke gereja ya. Jadi teman-teman yang kangen dengan Bu Sofi, doakan Bu Sofi sehat selalu. Ya, nanti kita akan sambung lagi ketika Bu Sofi ada waktu untuk berdiskusi, berdialog kembali dengan Anda mengenai Alkitab ya. Anda boleh membahas mengenai Alkitab, Anda juga boleh membahas mengenai Islam ya, terutama ya, teman-teman. Ya. Oke, saya kasih kesempatan lagi. Ada yang mau naik nggak, teman-teman? Silakan kalau ada yang mau naik. Ya, tadi Pak Muni, saya salut sama Bapak, kita bisa berdialog dengan bagus. Itu sebenarnya dialog dengan Islam itu begitu yang kita maukan, teman-teman. Kita berdialog aja dengan santai, kita berdialog dengan bagus. Kenapa? Karena kita ini kan manusia yang berpikir, betul? Nah, supaya kita sama-sama merenungkan, kita sama-sama berpikir, kira-kira yang kita ikuti ini, yang kita anut ini bener apa enggak, kan begitu, ya? Oke, kasih tepuk tangan buat Pak Muni tadi ya. Silakan Pak Muni kalau mau naik ke channel saya untuk berdialog kembali, saya welcome dengan Bapak ya. Anda bisa berdialog dengan bagus, Anda mendengarkan saya, Anda boleh kasih masukan ke saya dan kita bisa, itu dialog yang saya inginkan dengan teman-teman muslim ya. Silakan Anda boleh tanya tentang Alkitab ya. Tadi Pak Muni tanya tentang Alkitab, boleh ya. Lalu kita bisa berdialog, kita sama-sama mencari kebenaran itu, teman-teman ya. Itu adalah satu dialog yang bagus sekali. Saya appreciate dialog dengan teman kita Pak Muni tadi dengan bagus ya. Ada lagi yang mau naik, silakan teman-teman muslim. Kalau Anda mau naik, silakan. Mau bertanya, boleh. Tentang Alkitab, boleh. Bu, poligami itu diizinkan nggak di dalam Alkitab? Menurut Anda? Tidak ada suruhan untuk berpoligami. Kawinlah 2, 3, 4 orang wanita, itu nggak ada di dalam Alkitab kita. Ya, tetapi pada waktu itu memang ada budaya. Karena raja-raja pada waktu itu dia mengawini banyak perempuan itu untuk secara politik, diikat secara politik, teman-teman. Jadi secara politik supaya tidak terjadi peperangan, ya contohnya Salomo tadi ya, mereka mengawini banyak istri. Tapi Tuhan sudah berkata, kalau kamu meminta seorang raja, janganlah dia mempunyai banyak istri. Karena istri-istri nanti akan apa? Mengalihkan hati kamu kepada penyembahan ilah-ilah lain, penyembahan berhala. Ya, jadi pada waktu itu memang Tuhan mengizinkan raja-raja itu untuk mempunyai beberapa istri, tapi tidak boleh punya banyak. Nah, Salomo sudah istilahnya apa ya? Salomo udah melanggar hal ini karena istrinya banyak banget. Akhirnya Salomo jatuh di dalam penyembahan berhala karena istri-istri ini mempengaruhi dia. Ya, istri-istri mempengaruhi dia untuk apa? Menyembah kepada ilah-ilah lain.
maka Tuhan bilang jangan kamu menyembah kepada ilah-ilah lain. Begitu teman-teman. Oke? Nah, nanti kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya, Selasa ya, karena ini saya mau ke gereja juga, kita mau siap-siap. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi dan kita lanjutkan lagi pembahasan Alkitab kita, ya. Shalom, sampai jumpa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda semua.